Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh ada di tempat ini. Itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan menyertai setiap hidup kita. Tuhan membawa kita ke dalam hadirat-Nya. Sehingga Tuhan memberikan rasa baru. Tuhan memberikan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui pujian, melalui nyanyian kita, malam hari ini menggerakkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai 32. Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai 32, demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa firman pada malam hari ini. Bagaimana kulawan panjangan sami dipun tuntun kalian Gusti. Bila kula panjenengan sami dipun ajari, dipun ulang dos pundi kula panjenengan sami tiang-tiang ingkang pitados dhateng Gusti menika wonten miku dipun ngendikaaken ayat 29 jelas sangat. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dari pujian tadi yang terakhir dikatakan semua itu dari perkataan, semua itu dari ucapan kita, orang bisa merasa damai sejahtera, orang bisa mendapatkan ketenangan, orang bisa merasakan ayam tentrem, niku tergantung perkataan kulawan panjenengan sami. Perkataan kita bisa membuat suasana ini menjadi panas. Perkataan kita suasana ini bisa menjadi, tidak nyaman. Tetapi perkataan kita yang diharapkan Tuhan adalah perkataan yang membangun. Dos pundi perkataan ingkang membangun muniko. Bapak Ibu kata ngene saya ingkang dipunterani Gusti. Setiap perkataan kita adalah memiliki kuasa. Setiap perkataan kita memiliki kuasa yang dapat mengubah seseorang menjadi jahat ataupun sebaliknya. Perkataan kita mempunyai kuasa. Orang bisa menjadi baik dan orang baik bisa juga menjadi jahat tergantung apa yang kita katakan kepada orang tersebut. Makanya firman Tuhan malam hari ini saya mengambil tema perkataan yang membangun. Perkataan yang membangun. Bagaimana kulawan panjenengan sami ngedalaken suwanten dhateng sanesipun, dhateng sederek kita, dhateng kiwa tengen, dhateng pundi kemawon, tergantung suara kita. Batine kaya ngono nek suarane api ya enak di nuwun sewu. Wah, suarane enak diulu. Suara enak diulu terus pundi? Yang artinya adalah suara itu bisa membangun, perkataan itu bisa membangun orang yang hatinya panas bisa menjadi dingin. Orang yang hatinya kacau bisa menjadi tenang menika. Tujuanipun dos pundi kula panjenengan sami dipun ngendikaken ayat 29 kala wau dipun ngendikaken janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ingkang intinipun dos pundi kula panjenengan sami memberikan kata-kata yang baik sehingga orang yang mendengarnya mendapat kasih karunia Allah.
tujuanipun Tuhan Yesus sendiri yang dimuliakan. Tujuanipun Gusti piyambak ingkang dipun mulyakaken. Jadi dari bacaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita orang yang percaya untuk berkata-kata yang dapat membangun dan boleh menjadi berkat. Netia ingkang sampun pitados dhateng Gusti suarane mboten saged membangun, suarane malah memecah belah, suarane mengedudu, niku bukan dari itu Tuhan. Nek putrane Gusti iki nek iso ya nyuwara sing kepenak-kepenak, iso membangun ora malah ngedulan siji lan siji. Ah kowe mau diomongke kae, kowe kae dan sebagainya. Itu bukan perkataan yang membangun. Sehingga firman Tuhan katakan hari ini mengingatkan kita bahwa kita orang yang percaya harus berkata-kata yang dapat membangun dan menjadi berkat bagi sesama kita. Ingkang saged dados berkah tumraping kula lan panjenengan sami langkung-langkung sak kiwa tengen kita. Bapak Ibu katangin asingan dipun kertani Gusti Yesus. Yang artinya adalah kita diingatkan untuk berkata-kata kepada orang lain, tidak berkata-kata kotor. Tidak berkata-kata yang mengumpat. Tidak berkata-kata cacian dan makian dan kutukan dan sebagainya. Yang membuat orang itu akan menjadi terluka dan sakit hati. Nek tiyang dipun lukai kula panjenengan sami awet saking pangandika kula panjenengan sami menika lukane neng hati. Sakitnya itu di sini. Nek dus tabrakan tugel kaya kula Pak Wanto niku pun lengganan del dioperasi mari. Ning nek kata-kata lemari pirang-pirang tahun dirongsen mboten ketinggal. Lukane kaya ngopo to atimu kuwi? Ha nika. Pramila sumangga dhateng para Bapak Ibu kateng kinasih ingkang dipuntrani Gusti, dos pundi kula panjenengan sami saged dados berkah tumraping jemaat, tumraping lingkungan, tumraping keluarga. Firman Tuhan yang lain mengatakan banyaklah mendengar tetapi sedikit untuk berkata-kata. Napa gampang mboten? Napa gampang niku mboten? Menika perkawis ingkang mboten gampil kita saged mirengaken ingkang kathah ngedalaken suwanten sekedhik menika mboten gampil. Sehingga wonten mriki tentunipun kita kedah sinau. Mboten wonten batesipun kula lan panjenengan sami sinau. Bapak Ibu katangin asing ingkang dipuntrani Gusti. Dalam merespon segala sesuatu mari kita gunakan perkataan yang baik untuk bisa membangun. Kita ubah perkataan yang menyakitkan menjadi menyenangkan. Perkataan yang mampu meredakan amarah. Perkataan yang mampu membuat orang itu damai sejahtera. Aku nek diomongi kae rasane ayem. Aku nek ketemu kae rasane ayem. Ha menika. Ora nek krungu suarane sithik wae mesti kae. Kae mesti sing teko aku ora bakal teko sing kae suarane kaya teko ami. Tidak ada kata-kata yang membangun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana kita orang-orang yang percaya harus bisa menjadi berkat dan mampu menyejukkan dan mampu meredakan amarah orang lain. Bahkan perkataan menyenangkan ibarat sarang madu. Ibarat sarang madu yang manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Mula yang sepuh ngendika-ngendikaken bilih wah suarane kae jan enak tenan. Suarane kae enak tenan. Seperti madu yang manis bagi hati kita dan obat bagi tulang-tulang. Menika kitab Amsal ngendikaken makaten. Kita buka kitab Amsal Mas John, Amsal 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan katakan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Obat bagi tulang-tulang. Menika tujuanipun dos pundi kula panjenengan sami dados tiyang ingkang pitados menika saged dadosna tiyang sanes menika ngraosaken bilih nek kae tak jaluki tulung kae ya kepenak tenan. Kae tak jaluki warah ya kae kepenak tenan lan sak panunggalanipun. Sehingga dikatakan di situ perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Luar biasa. Melalui perkataan seperti pujian tadi ditentukan oleh perkataan.
Ini bagaimana kula panjenengan sami kita saged sarengan sinau dos pundi Gusti paring wewarah paring sabdanipun lewat kitab Efesus kala wau, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kotor, kita tidak boleh mengeluarkan kata yang kutuk. Sehingga kalau kita mengeluarkan kata-kata yang kutuk, ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Monggo kita bucal. Nah kita tasih nggadahi raos mboten sekeco dateng sanak sederek kita. Monggo. Awit saking sabdanipun Gusti kita bucal. Kita mengampuni. Kita mengampuni dan menyerahkan seorang itu kepada Tuhan. Tuhan ampunilah dia. Sampai Tuhan Yesus juga mengampuni. Ampunilah dia, dia tidak tahu apa yang diperbuat. Ini kok luar biasa, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan itu duwe ati segoro kabeh akan ada damai sejahtera. Bapak Ibu katakan nasi ingkang diputrani Gusti. Nek kaya kula, nuwun sewu kaya kula mungkin Pak Wanto, Pak Suci sing sepuh-sepuh niku rasane wis wegah. Nampa masalah-masalah pokoke perkawis yang wah atos menika wis wegah mbok wis to kata-kata iki yang bisa membangun. Kata-kata itu yang bisa membuat damai, kata-kata itu yang bisa menyejukkan. Ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang yang mengira bahwa pengampunan itu atau perkataan itu adalah menguntungkan bagi orang lain. Jadi firman Tuhan juga katakan di ayat terakhir tadi, di ayat 30, apa yang terjadi 32 dikatakan di situ. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Selain kita mempunyai perkataan yang membangun, kita juga mengampuni. Ngapunten dateng tiang ingkang bersalah kepada kita. Saat derengipun tiang nyun pangampunten, wis awake paring pangapunten. Menika tidak mudah juga. Boten gampil wong cok kula ngampuni anak, ngampuni bojo mun angel pol kok nek weruh ya rasane panas banget kok. Tapi Tuhan katakan harus kita bisa mengampuni. Harus bisa mengampuni. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang yang mengira bahwa pengampunan itu merupakan pemberian yang menguntungkan kepada orang lain. Tetapi bagaimana kalau kita bisa mengampuni juga menjadikan keuntungan bagi diri kita sendiri. Terus nek kita ngampuni tiyang menika mboten sing untung nika wis diampuni. Nanging awake dhewe menika nggih rasane lega. Kita merasa lega, kita merasa plong, hubungane kepenak meneh. Niku lho. Nek kita bisa mengampuni orang menika ketemu ya wis ora rasane mangkel. Krungu srandale biasane srek-sreke mesti lakune neta. Nek pun ngampuni lakune sapa ya kok nyaring ya. Enak. Mboten bruk-bruk netaki ngopo. Nyepeti niku. Sebab tidak ada pengampunan. Isih duwe rasa mangkel kalih sanesipun menika suarane srandale marai mangkelke. Apa meneh nyuwara perkataan, alah apa kae ngomong apa meneh sing diomongke biasane ya ming ngono kae. Karena tidak mempunyai sifat perkataan yang membangun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengampunan itu harus dilandasi rasa kasih dan kesetiaan. Maka apa yang terjadi kalau kita bisa mengampuni, rasa batin kita itu merasa terbebas. Terbebas dari siksaan dendam, terbebas dari penyakit marah, terbebas dari penyakit benci. Anak wong niku pun duwe dendam, benci, lan sak panunggalipun menika ya arek ketemu rasane emoh, merong-merong nek basane siropan niku. Arek ketemu gandri. Aku mau denger ora liwat kene. Niku kalau karena belum ada pengampunan, belum masih ada dendam di dalam hati kita masing-masing, sehingga ketemu dilalah. Mau rada ketemu ya ditemokke ya niku lho. Cok ngoten niku. Napa sing ngomong ki ngalami bola bali, pun pelajarane bola bali sing ngomong niku gandri. Niku kadang seperti itu apa yang terjadi.
Harapannya adalah karena kita memberikan pengampunan dengan rasa kasih di ayat 32 tadi. Penuh kasih mesra. Penak banget kan itu. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Gusti paring pangampunan kok masa awake dhewe mboten paring pangampunan dateng rencang kita, dateng anak kita, dateng tiang sepuh kita, dateng sanes-sanesipun. Bapak Ibu kadang nasi ingkang dipurani Gusti. Pengampunan membuat suasana hati dan batin kita menjadi lega, ada damai sejahtera dan dipenuhi sukacita. Ngumpul ra ngumpul we nek mangan, ngumpul ra ngumpul nek mangan. Orang kalau ada pengampunan itu ra ketemu sedina we rasane kepengen ketemu. Ada kerinduan yang luar biasa. Karena tanpa ada persekutuan seperti itu dengan sesama, kita bohong kepada Tuhan. Sekali lagi, salib yang ke atas itu adalah hubungan dengan Tuhan, salib yang ke kanan kiri adalah hubungan dengan manusia. Awake dhewe bisa ngomong, aku wis ngampuni Pak A, Pak B, Pak C, tetapi bagaimana? Saknyatane dos pundi batin kita ingkang ngertosi namung Gusti piyambak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan kita tidak perlu orang lain itu meminta ampun. Ora usah perlu wong galak slondoh nek ora ngasih kono ngarepku. Slondroh ngene aku ora paring pangampunten kaya ketoprak wae malane. Kaya ketoprak wae. Kita harus melepaskan pengampunan itu sebagaimana tindakan iman kita bahwa kita takut akan Tuhan Yesus Kristus. Di saat kita mau mengampuni, maka pengampunan Tuhan juga turun atas kita. Dan keluarga kita pun akan dipulihkan dari luka-luka batin itu. Sehingga ada damai sejahtera yang luar biasa. Ya tujuannya nang gereja menika janipun napa to? Ada damai sejahtera. Anak belum gereja niku panas, berarti tidak ada damai sejahtera. Tujuanipun menika kita ada damai sejahtera. Ada hati yang tentram, ada hati yang sifatnya membangun. Arti membangun itu banyak sekali. Arti membangun adalah banyak sekali. Bagaimana orang bisa membangun, itu bisa menasihati, bisa menerima nasihat, bisa menerima kritikan, bisa dikritik dan juga bisa mengkritik. Ini nek senangan tukang kritik mawon nuwun sewu, itu bukan membangun. Wong ngritik wong sak geleme bar kuwi ngeblas. Tidak ada pengampunan. Mari ada pengampunan. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana setiap perkataan kita adalah mempunyai sifat yang membangun sehingga siapapun yang ketemu kita ada damai sejahtera. Ora merong-merong nuwun sewu bahasane sirupan. Ketemu rasanya wegah, aku wegah. Pokoknya nang aku wegah. Dan sebagainya. Jangan seperti itu karena ada pengampunan. Kalau ada pengampunan luar biasa ya terakhir tadi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Gusti paring pangampunan dumateng kula lan panjenengan sami. Luar biasa. Firman Tuhan luar biasa. Bagaimana Tuhan mendidik kita, bagaimana Tuhan membuat kita bisa. Alkitab penuh ajaran-ajaran yang luar biasa. Alkitab penuh dengan ajaran-ajaran yang luar biasa sehingga kita bisa membaca Alkitab dan kita menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasa perlu gula kata-kata sing manis di Alkitab menika katane wis manis semua. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, harapan kita dari firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32 dan kitab Amsal 16 ayat 6 tadi, kita mempunyai harapan. Harapannya yang pertama adalah, mari kita terus belajar setiap waktu, kita mengeluarkan perkataan yang boleh membangun. Yang boleh membangun. Yang kedua adalah ubah perkataan yang menyakitkan menjadi menyejukkan, menyenangkan. Yang ketiga adalah perkataan yang menyenangkan akan menjadi obat bagi tulang-tulang kita. Menika aku ayem, aku ditileki kayak adadiku, atiku ayem. Ini luar biasa.
Yang keempat adalah, marilah kita mudah mengampuni kepada orang lain, jangan menyimpan dendam. Ampun nyimpen dendam dumateng sanesipun, monggo kita mudah mengampuni kepada seorang. Yang kelima adalah, kita melepaskan pengampunan itu karena Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan keluarga kita. Tuhan akan pulihkan hubungan kita dengan Tuhan, demikian juga hubungan dengan sesama kita. Sehingga ada pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Mangkel ya mangkel, kalau firman Tuhan katakan yang lain, saurunge matahari terbenam, ampunilah orang itu. Rasa suwe-suwe kayak pengampunan. Rasa suwe-suwe mangkel, nek mangkel ya kena sifatnya menungso. Ananging Gusti paring pitedah dumateng lopanen sami, bilih sadaringipun sengenge angslup, kowe wis aja nyimpen dendam karo sak pepodomu. Ini luar biasa. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita, bagaimana Tuhan memberikan pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan kita, tergantung kula panjenengan sami sekali lagi untuk meresponi firman Tuhan. Nah, wong Kristen atine keras banget menika, tolong Tuhan berikan mempunyai hati yang lemah lembut. Tuhan akan mengubah setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar bersama-sama. Marilah kita bersama-sama membangun dengan perkataan kita. Sehingga di masyarakat kita boleh menjadi berkat. Di masyarakat kita boleh menjadi garam dan terang. Sehingga orang-orang memandang kita, orang-orang yang percaya, inilah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berbicara itu firman-Mu Tuhan. Tetapi yang kami tahu kuasa Roh-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu selalu bekerja di dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh menjadikan kekuatan buat kami ya Bapa. Pakai setiap kami orang yang percaya, melalui perkataan Tuhan kami, boleh membangun setiap hati kami, boleh membangun hati keluarga kami, boleh membangun hati saudara kami, lingkungan kami Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya, Engkau pulihkan setiap kami. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik. Dan Tuhan merencanakan setiap kehidupan kami di dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami syukuri hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.